Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Dian dari iBack. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi mengenai apa yang harus kita ketahui sebelum kita mulai mendaftar di area Art and Design di Universitas Inggris. Ada 3 hal yang menurut saya harus kita persiapkan sebelum mendaftar ke Art and Design area. Yang pertama, kita harus menentukan area apakah atau subjek apakah yang ingin kita pelajari lebih jauh di dalam Art and Design. Alasan kenapa saya bilang ini adalah hal pertama, karena di dalam Art and Design itu ada banyak sekali hal. Ada fine art, ada graphic design, ada fashion design, fashion communication, bahkan ada juga yang art and design saja. Nah, banyak dari kita yang akan mencari tahu mana universitas terbaik di art and design dengan menggunakan website atau browsing di Guardian atau Times atau QS ataupun Complete University Guide. Di dalam ranking universitas ini, kita bisa lihat ranking universitas dari nomor 1 sampai nomor sekian. Namun yang kita harus ketahui lebih lanjut atau cek lebih lanjut adalah misalnya di ranking Complete University Guide, ranking atau peringkat nomor 1 untuk Art and Design adalah University of Oxford. Namun kita inginnya belajar graphic design. Nah, kalau kita cek lebih lanjut di website University of Oxford, Art and Design yang mereka punya areanya adalah Fine Art. Oleh karena itu, kenapa kita harus double check lagi ke setiap universitas tersebut, karena belum tentu subjek itu ada di dalam universitas yang rankingnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita harus pastikan subjek yang mau kita ambil apa, baru kemudian cari tahu ranking di universitas-universitas yang kita inginkan. Lalu hal kedua yang harus kita siapkan adalah kita harus cek setelah kita dapat info, oh bagus subjeknya di universitas A, B, atau C, kita harus cek entry requirement yang ditentukan oleh universitas. Contohnya adalah seandainya kita ingin mau masuk undergraduate atau S1 di University of Leeds untuk subjek BA in Art and Design. Nah, di subjek ini IB yang diminta adalah 34. Namun mereka juga bilang 16 di HL subjek, termasuk 5 di visual art dan 4 di English. Artinya, kalau kita tidak punya atau tidak memiliki HL di bidang visual arts dan English, kita tidak bisa mendaftar ke universitas ini dan subjek ini. Nah, hal inilah yang harus kita cek lebih dulu sebelum kita mulai memasukkan aplikasi kita. Hal lain ya tentu ada beberapa macam ya, seperti nilai IPK atau nilai IB berapa ataupun nilai A-level yang diminta. Hal-hal ini yang harus kita double check lagi di setiap subjek dan universitas yang kita mau apply. Kemudian hal ketiga yang merupakan hal penting jika kita mau apply Art and Design, yaitu portfolio. Setiap universitas yang mempunyai Art and Design atau mempunyai subjek di Fine Art atau Graphic Design atau apapun itu yang berhubungan dengan Art and Design akan meminta aplikannya atau student untuk memasukkan portfolio sebagai bagian dari proses seleksi mereka. Nah, kita harus sudah mempunyai portfolio tersendiri, dan portfolio ini bisa berbentuk macam-macam. Ada yang berbentuk fotografi, ada yang berbentuk sketsa, ada yang berbentuk painting atau lukisan, atau juga media kreativitas lain yang kita sudah miliki. Contohnya, kalau kita apply ke fashion design, mungkin kita pernah bikin kostum, kita pernah bikin topeng, kita pernah bikin apapun itu yang berhubungan dengan fashion design. Hal-hal ini yang akan membuat portfolio kita lebih menarik. Khusus untuk Art and Design subject,
saya sangat sarankan kepada teman-teman sekalian, yakinkan diri kalian atau yakinkan diri kita untuk mempunyai kreativitas dan passion di bidang art and design. Karena art and design itu adalah subjek yang membutuhkan kreativitas tinggi serta memang harus benar-benar dilakukan dengan keinginan kita yang paling dalam. Nah, itulah penjelasan saya mengenai apa yang harus disiapkan di bidang art and design. Saat ini, universitas-universitas yang bagus di bidang art and design cukup banyak ada di Inggris. Contohnya seperti Northumbria University Newcastle, The Montfort University, University of Westminster, University of Leeds, University of Edinburgh, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tinggal kita tentukan kita ingin subjek apa, lokasi di mana, berapa biayanya, kemudian entry requirement atau persyaratan masuknya, kita bisa masuk atau tidak. Demikianlah informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Salam.